ibu jamaah sholat isya yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat taraweh Masjid DPRD yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Bahkan kalau kita menghitung seluruh kenikmatan Allah Ta'ala, maka kita pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau misalnya kita ditantang untuk menghitung berapa banyak nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita sampai sekarang ini, saya yakin demi Allah kita pasti tidak akan bisa menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Kedua kalinya tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua jamaah di sini, keluarga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan yang mulia ini alhamdulillah kita telah menjalani berhari-hari di bulan Ramadan dan kita telah mencapai ujung akhir, telah hampir mendekati finish ya di bulan Ramadan kali ini. Tinggal menghitung jari. Sekarang malam yang ke-25 Ramadan dan bisa jadi Allah Ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadar yaitu malam ke-25. Karena bisa jadi di malam-malam 10 malam terakhir dan Allah ya bisa juga menurunkan di malam-malam ganjil terlebih malam 25, 27 dan 29 Ramadan. Maka marilah kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala 1000 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah berikan kita kekuatan, diberikan kita kesehatan. Kalau misalnya Allah Ta'ala tidak memberikan kita kekuatan dan kesehatan, saya jamin kita semua di sini tidak bisa melaksanakan puasa ya, kita tidak bisa melaksanakan sholat isya barusan ini, kita tidak bisa melaksanakan sahur, sholat tarawih dan amalan-amalan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Maka kita harus banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kenikmatan bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Maka kewajiban bagi kita di bulan Ramadan ini apabila kita telah melaksanakan ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita wajib menjaga ibadah kita. Kenapa, Pak, Bu? Karena kalau misalnya tidak kita jaga amalan ini, maka amalan ini bisa dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Ya, sholat tarawih kita, puasa kita, sahur kita, ya, tilawah kita di bulan Ramadan mungkin ada yang sudah khatam, itu bisa sirna, bisa hancur, bisa ditolak oleh Allah Ta'ala karena ada beberapa perkara. Salah satunya adalah apabila seorang mukmin, ya, dia mukmin Pak, tapi dia melanggar syariat Allah ketika sendirian. Ketika ramai di hadapan orang-orang, dia tidak mau melakukan suatu kemaksiatan karena malu, karena takut. Namun ketika dia sendirian, dia dengan berani melakukan kemaksiatan padahal Allah Ta'ala sedang mengawasinya. Dahulu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada orang kelak di yaumil qiyamah membawa pahala sebesar gunung Tihamah, kata Rasulullah. Gunung Tihamah itu salah satu gunung yang terbesar di Arab Saudi, Pak. Tinggi dan besar. Nah, itu membawa pahala sebesar gunung Tihamah, lalu Allah leburkan pahala sebesar gunung Tihamahnya itu. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa mereka?" Sungguh mereka merugi, sudah membawa pahala di dunia capek, ya, melakukan ibadah dari pagi sampai malam ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi ditolak oleh Allah Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, "Innahum ihwanakum."
wa min jildatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah seorang mukmin muslim seperti kalian, kulit mereka seperti kalian, ya, seperti para sahabat. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini dia seperti para sahabat, amalan ibadahnya seperti para sahabat. Ia melakukan sholat tahajud, namun apa yang dia lakukan, yang ia lakukan adalah akan tetapi ketika mereka sendirian. Nah, kata Rasulullah, ketika sendirian tidak ada orang yang melihat, ia berani merobek tirai, maksudnya adalah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini harus kita waspadai. Bisa jadi seluruh amalan-amalan yang kita lakukan, dan ketika kita melakukan suatu kemaksiatan dan tidak ada orang yang melihat kita, namun Allah Ta'ala tahu, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, yang maha mengawasi, tahu apa yang kita lakukan. Maka bisa jadi, ya, pahala yang telah dikumpulkan seseorang itu sirna begitu saja karena ia melakukan kemaksiatan ketika sendirian. Ada orang, Pak, yang dia takut dan malu ketika di hadapan orang, dia malu mencuri. Ketika di hadapan orang, dia malu misalnya melihat video-video yang tidak boleh untuk dilihat, ya, video-video pornografi misalnya, atau gambar-gambar yang tidak boleh dilihat. Ketika banyak orang, ia tidak mau, ya, melakukan perbuatan dosa karena dia malu, ya, jatuh harga dirinya di hadapan orang. Namun ketika ia sendiri, ia berani melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dahulu ada kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang menjadi asistennya Rasulullah SAW. Ia adalah Tha'labah bin Abdurrahman Al-Ansari. Tatkala Tha'labah ini diperintahkan Rasulullah SAW untuk suatu urusan, ia pergi. Dan ketika ia pergi, ia sendirian. Dan tatkala ia pergi itu, Pak, ia tidak sengaja melihat suatu rumah, dan ia melihat seorang wanita yang telanjang sedang mandi. Ia tidak sengaja melihat, Pak, di rumah pintunya terbuka, ada wanita yang tidak memakai baju sedang mandi. Ia tidak sengaja melihat, ia sendirian, Pak. Namun apa yang dilakukan Tha'labah, dia langsung memalingkan pandangannya. Ia tidak melihat padahal ia sendirian. Kalau imannya lemah akan ditonton terus, bahkan bisa didatangi. Tapi ini Tha'labah yang memalingkan pandangannya dan dia langsung lari, Pak. Karena apa? Karena takut. Ia lari terbirit-birit takut, Pak. Karena apa? Karena ia takut wahyu akan turun kepada Rasulullah SAW berupa adab kepada Tha'labah. Karena dahulu wahyu itu turun, ya, berdasarkan asbabun nuzulnya. Nah, ini Tha'labah lari, ia takut akan datang adab, ya, wahyu tentang adab kepada Tha'labah. Maka ia lari dan ia bersembunyi di gua antara Mekah dan Madinah. Jadi ada bukit dan ada guanya. Ia bersembunyi di situ. Untuk melakukan apa? Ia setiap harinya hanya beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ya, ia memohon ampun kepada Allah Ta'ala hanya karena apa? Tidak sengaja melihat perempuan yang tidak memakai baju. Namun ia sungguh menangis, ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala di gua tadi, Pak. Selama 40 hari ia tidak kembali kepada Rasulullah. Selama 40 hari ia tidak kembali ke kota Mekah. Ya, tiap hari ia hanya turun dari gunung, kemudian meminta segelas susu dari penggembala kambing yang ada di padang di bawah gunung tersebut. Kemudian dia kembali lagi dan ia memohon ampun kepada Allah Ta'ala terus selama 40 hari. Maka ketika itu malaikat Jibril turun, ya, menyampaikan pesan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang ia beristighfar selama 40 hari di gua itu, dan Rasulullah tahu itu adalah Tha'labah. Maka Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk menjemput Tha'labah. Akhirnya Tha'labah dirayu untuk kembali dan alhamdulillah mau untuk kembali dan bertemu Rasulullah. Namun tatkala ketika masuk kota Mekah dan baru melihat Rasulullah sedang sholat di masjid, ini Tha'labah baru datang di kota Mekah, melihat Rasulullah lagi sholat, langsung gemeteran dan dia jatuh pingsan, Pak, karena takut bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya melihat kejadian ini, Rasulullah datang ke rumah Tha'labah, kemudian bertanya kepada Tha'labah, wahai Tha'labah,
apa yang terjadi kepada engkau. Kemudian Tha'labah dipangku di paha Rasulullah SAW, namun Tha'labah menolak. Kata Tha'labah, wahai Rasulullah, paha engkau paha yang suci, sedangkan diriku ini penuh dengan dosa, maka tak layak diriku ini untuk dipangkuanmu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kau inginkan Tha'labah? Itu keringat dingin Pak Tha'labah, karena bertemu dengan Rasulullah langsung. Ya, keringat dingin dan gemetaran dia. Maka Tha'labah hanya meminta satu, wahai Rasulullah, aku hanya ingin ampunan dari Allah Ta'ala. Sudah itu saja, ampunan dari Allah Ta'ala terhadap perbuatan yang telah aku lakukan. Maka malaikat Jibril turun lagi, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Tuhanmu yaitu Allah telah mengampuni dosa Tha'labah. Maka Rasulullah mengabarkan berita gembira ini kepada Tha'labah. Ia sangat gembira Pak, sampai-sampai saking gembiranya ia jatuh pingsan lagi, kemudian ia meninggal di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala para sahabat dan Rasulullah menguburkan jenazah Tha'labah, ketika sudah dimakamkan, dikuburkan, Rasulullah meninggalkan makam, maksudnya meninggalkan makam, namun berjalan dengan berjinjit-jinjit. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berjalan menjinjit-jinjit ketika hendak meninggalkan makamnya Tha'labah? Kemudian Rasulullah, akankah engkau tidak mengetahui ketika kita meninggalkan kuburan Tha'labah, para malaikat turun semuanya ke makam Tha'labah untuk mendoakan Tha'labah. Masya Allah, itulah apa yang dilakukan Tha'labah. Keutamaan ya para sahabat, ya hanya tidak sengaja Pak, perlu digaris bawah ini, tidak sengaja melihat yang haram, namun dia beristighfarnya sangat luar biasa, memohon ampunnya sangat luar biasa. Maka apabila disandingkan dengan kita Tha'labah lah yang lebih diampuni oleh Allah Ta'ala dibandingkan dengan kita yang mungkin banyak melakukan dosa. Maka kita harus banyak-banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka janganlah kita biarkan amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini pergi. Bulan Ramadan boleh meninggalkan kita, tapi amalan kita di bulan Ramadan jangan sampai meninggalkan kita. Kita harus menjaga dari perkara-perkara yang dapat menghancurkan atau menolak amalan-amalan kita di sisi Allah Ta'ala. Mungkin sekian ceramah tarawih kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.